koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Wahyuni CGP Kabupaten Badung angkatan pertama dari SD Tegal Jaya. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, di mana para pemimpin di sekolah akan menghadapi situasi pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan konflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah. Menurut filosofi Patra Triloka Ki Hajar Dewantara, dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajar harus ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, Tutpuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberikan dorongan dan pengaruh. Ing ngarsa sung tulodo, penting bagi pendidik untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga seyogyanya selalu mengacu pada kompetensi guru dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajar. Ing madya mangunkarsa, ketika ada suatu permasalahan, pendidik harus berada di tengah-tengah sehingga mampu membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri murid maupun rekan sejawat untuk mampu membuat keputusan yang tepat, efektif, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Tutwuri handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Pemahaman pendidik tentang paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan akan membantu pendidik dalam memberikan dorongan dan dukungan bagi murid dan rekan sejawat dalam pengambilan keputusan dalam berbagai permasalahan dilema etika. Nilai-nilai dalam diri yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Kaitan kegiatan coaching dalam pengambilan keputusan. Keterampilan coaching model Tirta membekali seorang guru menjadi pembelajar dan menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengolahan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pengambilan keputusan dalam sebuah studi kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau moral harus dilaksanakan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan berlandaskan pada nilai-nilai positif dalam diri seorang pendidik yang berpihak pada murid.
maka diharapkan keputusan akan memberikan kontribusi positif bagi guru ataupun seluruh stakeholder yang ada di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Berikut adalah 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan di lingkungan masyarakat yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika antara lain, yang pertama yaitu nilai dan budaya masyarakat di lingkungan sekitar, yang kedua paradigma berpikir, dan yang ketiga adalah skala prioritas. Pengaruh keputusan pemimpin pembelajar dalam masa depan murid. Keputusan yang tepat juga akan berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Hal ini akan berimbas kepada merdeka belajar ketika murid mampu memilah dan memilih sehingga dapat meningkatkan bakat dan potensi sehingga menghasilkan siswa yang merdeka belajar. Keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajar tentu akan mempengaruhi kehidupan masa depan muridnya. Kesimpulan akhir koneksi antar materi. Yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu melakukan pengambilan keputusan secara tepat, termasuk dalam menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan coaching. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan, guru juga harus berlatih dan melatih kompetensi sosial emosional murid untuk mewujudkan well-being murid dan well-being guru. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, dan keterampilan berhubungan sosial. Yang ketiga, coaching dapat menjadi media komunikasi asertif antar guru dan murid. Yang keempat, dalam serangkaian proses ini, potensi dan kodrat murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dapat dikembangkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan nilai-nilai positif dalam diri murid untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan dan tentunya murid yang merdeka berprofil pelajar Pancasila.